sudah terlanjur terjebak ke dalam narkoba demokrasi, terus kita tidak bisa laksanakan demokrasi itu, akhirnya yang kita laksanakan adalah yang kita akui sebagai demokrasi, meskipun sebenarnya bukan demokrasi. Prabowo pun nyalamin Jokowi, kan gitu, tidak ada masalah jadinya. Wes pokoknya pekok karo wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Kiai Kanjeng alhamdulillah bisa datang pada malam hari ini, dan tidak lengkap orangnya, masih kurang biolanya karena jadwalnya benturan. Juga vokalisnya hanya Jogja saja, tidak ada Jawa Timur. Biasanya kita lengkap dengan Jawa Timur, Jombang dan Mojokerto. Malam hari ini mohon maaf karena mereka masing-masing ada yang rapat kabinet, ada yang rapat DPR. Jadi mohon maaf. Saya ingin nih teman-teman sekalian, ini temanya Mas Agus tadi, Gampang Syafat ini kan Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Kalau dalam bahasa Indonesia ada yang merumuskan masyarakat adil makmur. Sejak akhir Orde Baru ada idiom baru, yaitu masyarakat madani. Ini supaya untuk pengetahuan sing cetha wae. Jadi kalau Gemah Ripah Loh Jinawi itu diambil dari lokal Javanese local wisdom ya. Toto Tentrem Karto Raharjo juga dari Jawa. Tapi kalau masyarakat adil makmur itu ya karangan ketika kita sudah bikin Indonesia. Kemudian masyarakat madani dari kata Madaniyah, jadi mengacu kepada pengaturan masyarakat kota Madinah yang secara non formal dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini pengetahuan agak akademis sedikit. Jadi masyarakat Madinah itu masyarakat campuran orang Islam, ada LDII, ada MTA, ada Muhammadiyah, NU, Sunni, Syiah, macam-macam lah. Ono Hamas Palestina, ada Hamas Tuban. Kalau Hamas Palestina itu yang perang lawan Israel, kalau Hamas Tuban itu yang himpunan masyarakat sholawat. Nek Semarang lagi harap ngatek himpunan masyarakat sakarepmu lah gitu. Nah, masyarakat Madinah campuran, pokoknya intinya campuran, ada animis, ada orang Kristen, ada orang Yahudi dan sebagainya. Oleh Rasulullah diatur tanpa negara, tanpa ada pemimpin formal, tanpa ada perwakilan formal. Semua kelompok-kelompok itu berunding satu sama lain secara bertahap berdasarkan apa yang mereka perlukan dan apa yang bisa menimbulkan konflik. Seperti yang kemarin kita lakukan di Muntilan, bikin perjanjian-perjanjian kecil sampai akhirnya terjadi 47 pasal perjanjian. Aslinya Indonesia ini dicoba gitu sebenarnya bagus-bagus saja, malah dananya tidak perlu repot-repot. Jadi yang penting komunitas-komunitas berjanji satu sama lain. Misalnya di UNES itu ya karo tonggo-tonggo desa ini nggak perjanjian, saling mengamankan, saling kerjasama, membantu dan seterusnya. Sebenarnya di seluruh Indonesia kalau ada seperti itu oke-oke saja, tapi kan kita sudah terlanjur terjebak ke dalam narkoba demokrasi, terus kita tidak bisa laksanakan demokrasi itu, akhirnya yang kita laksanakan adalah yang kita akui sebagai demokrasi, meskipun sebenarnya bukan demokrasi. Kita pikir gampang, ngungkuk. Jadi masyarakat Madinah itu seperti itu, terus diaju oleh Cak Nur Kholis Majid menjadi masyarakat madani. Cuman Cak Nur sampai akhir hayatnya tidak menjelaskan D-nya itu pakai D wedi apa D wedi. Kalau wedi itu artinya pasir, nek wedi artinya takut. Nah ini kan jauh sekali. Jadi Totok Raharjo sama Totok Raharjo kan beda. Ya, nek ngene iki jenenge di totok ya. Tak boleh ditotok begini kan, totok darah gitu. Nek totok begini, jadi bentuknya aja udah beda. Jadi nek madani itu artinya masyarakat yang mengacu kepada sistem pengelolaan sosial masyarakat Madinah, kota Madinah. Tapi kalau madani itu artinya ngenyek. Ya.
Jadi masyarakat yang saling mengejek satu sama lain lewat Facebook, lewat Twitter, lewat internet semuanya, lewat media-media dan seterusnya. Oke, wes saya tak singkat dari sini tadi. Terus Toto Gemah Ripah Loh Jinawi itu dari Jawa. Dan itu kan di seluruh dunia ini yang Gemah Ripah Loh Jinawi alamnya itu kayaknya cuma Pulau Jawa. Jadi tidak ada tanah sesubur Pulau Jawa, tidak ada tanaman seragam di Pulau Jawa, tidak ada segala sesuatu ditanam pasti tumbuh melebihi Pulau Jawa. Maka semua lelaki di dunia mencari perawan dan gadis yang namanya Pulau Jawa. Dan pusat penjajahan di dunia ini adalah Pulau Jawa. Makanya dicari pemimpin yang paling lemah di antara orang Jawa supaya gampang diatur-atur. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke. Cuman gini, Mas Agus tadi sudah sampai seberapa jauh menjalannya? Belum ya? Jadi pokoknya ini Rek, Nek Gemah Ripah Loh Jinawi kan pokoknya Allah ciptakan alam luar biasa dengan dengan metabolismenya, dengan organismenya, dengan ragam-ragamnya tanaman, binatang, kimiawi tanah, ono meneh hibrida macam-macam ya. Kemudian manusia mengelolanya melalui sistem yang namanya sistemnya namanya Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata. Jadi sebelum Negara Mawa Tata harus ada Desa Mawa Cara sih. Ini kapan-kapan kita diskusikan. Kalau langsung bikin Negara Mawa Tata nanti bisa hancur karena infrastruktur kebudayaan dan filosofi kemanusiaannya adalah Desa Mawa Cara sih. Jadi meskipun ada protokol kenegaraan, ada tata negara, ada MPR, DPR, kabinet dan seterusnya, jangan lupa bahwa pelakunya adalah manusia. Jadi seorang menteri itu manusianya berapa persen, pejabatnya berapa persen, kan harus ditentukan. Kapan dia jadi menteri, kapan dia jadi presiden, kapan dia jadi manusia, kan harus ditentukan. Sekarang kan KPK menggebyah-uyah itu, misalnya Sri Sultan sebagai gubernur tidak boleh menerima kado waktu mantu. Apa ada gubernur mantu? Teman-teman sekalian, coba dipikir, apa ada gubernur mantu? Sing mantu sapa? Wonge, bapak ibu cai kan gitu. Gubernur tidak pernah mantu sehingga tidak ada urusan sama KPK, tidak ada urusan sama negara sebenarnya. Jadi mau dapat kado berapa aja, asal urusannya adalah wong mantu tidak ada masalah. Sekarang dilarang toh, disebut gratifikasi karena KPK tidak mengerti manusia dan tidak mengerti kebudayaan. Gitu. Ya ora apa-apa pancen ono ming kaya ngono kuwi. Sama dengan Mahkamah Konstitusi tidak mengerti bedanya konstitusi dengan hukum. Kowe ngerti bedanya hukum karo konstitusi? Tak doleki sing gampang wae ya. Nyolong pitik karo korupsi ning kantor 1 miliar misalnya hukumannya padha ora? Ora padha toh? Bahwa ono sing nyolong pitik luwih suwe hukumane itu masalah berikutnya. Tapi padha ora? Wong nyopet karo wong jambret rada siji ya. Wong ngerampok karo wong gangsir rumah kan siji. Jadi tergantung kapasitas materi yang dicuri berapa, disitulah ditentukan berat ringannya hukumannya gitu ya. Kalau konstitusi enggak gitu. Konstitusi tidak urusan sama lamanya hukuman, beratnya hukuman. Konstitusi urusannya cuman satu hal, bener apa salah minggu itu. Ngerti ora bedane, Dik? Nek konstitusi memang bener apa salah minggu itu. Jadi Mahkamah Konstitusi tidak pernah divonis 5 tahun, tidak pernah. Dia cuma mengatakan ini yang bener, ini yang salah minggu itu. Bener gak? Nah, kuwi padanane nek nggon salat, kowe sembayang njur kecirit. Sarungmu teles. Batal ora? Batal. Sesuke kowe salat meneh wetengmu isih lara nang wis rada mari-mari, ora nganti kecirit nang ngentut sithik banget. Ngono to? Sithik banget. Batal ora? Nah, dalam konstitusi jembret apa mingtit kuwi padha hukumnya. Ngerti ya? Jadi kalau pemilu
pemalsuan suara 1 apa 1000 apa 1 juta sama hukumnya dalam konstitusi, betul enggak? Kalau berdasarkan rumusan ini sah apa tidak pemilu kemarin? Loh, tapi kan kedua-duanya memalsukan, betul enggak? Apa meneh kedua-duanya wong siji memalsukan we batal, kan begitu. Nah, cara berpikir kita itu sangat permisif dan memanipulasi kebenaran kebaikan sedemikian rupa. Tadi kan kita ngomong-ngomong jane neng Indonesia, wingi kan neng Muntilan ada anggota DPR pidato bahwa tidak hanya Muntilan antara Cina dan pribumi yang bersatu, tapi juga DPR sekarang sudah satu, tidak ada DPR tandingan lagi. Ngono ya. Terus kita bilang sik bersatu karena piye? Bersatu untuk apa? Kan orang masalah bersatu atau tidak. Tapi masalahnya bener apa ora? Jadi contohnya neng Maiyah gampang kok. Ono omah loro ning perumahan sing siji ruwame terus wengi jam loro bengok-bengok kerengan piring dibanting kaca dibandem wis ora karu-karuan ngganggu tangga apa sebabe mergo salah siji di antara mereka selingkuh. Menurut kowe nek selingkuh ki njur banting gelas ki wajar ora? Njur kerengan ki wajar ora nek bojomu diambung wong ngono kok tonyo apa ora wonge? Kok celurit ora? Nah, jadi sing apik damai apa kerengan? Nah, wis jelas ya sekarang masalahnya. Wis. Nah, rumah yang satunya itu aman tentram, tidak pernah ada ribut-ribut karena kedua-duanya selingkuh. Suaminya punya gundik, istrinya juga punya simpanan. Karena sama-sama selingkuh, ya akhirnya tidak ada masalah. Prabowo pun nyalamin Jokowi, kan gitu, tidak ada masalah jadinya. Wis pokoknya pekok karo wis. Ngono ya, oke. Jadi gitu mas ya, itu contoh aja bahwa di Maiyah ini kita belajar ilmu tuh nganti celing. Jadi nek ibaratnya iki apa dek? Iki apa? Iki apa iki? Jaga, oke. Kalau dia bilang jaga berarti dia bicara fungsinya menjadi alat penyangga. Terus apa lagi? Apa deh? Beton. Oke, berarti kamu lihat alat yang dipakai untuk fungsi itu, yaitu beton. Wes saiki beton sik wesine engko sik ya. Iki lapisane logam ya. Ning jerone beton ya. Oke. Wes saiki logame ilangke ming gari betone. Wes nek kowe tak takoni kuwi apa? Beton karo watu ana bedane ora? Wes beton ya. Wes beton tok. Coba dolek ana meneh kuwi apa? Nek watu kuwi nek dipecah-pecah dadi kerakal, ya ra? Dadi nek kowe ndelok watu aja ming ndelok watune kuwi janjane ya kerakal kuwi, ya ra? Kerakal ki nek dipecah-pecah meneh dadi krikil. Ya ra? Dadi nek kowe ndelok watu kowe iling kuwi jane krikil. Engko nek krikil diremes meneh dadi wedi. Jadi kowe aja lali ya kuwi wedi. Nah ini yang manusia lupa Pak. Maka kalau kamu melihat sesuatu itu harus sampai kepada yang paling lembut. Setelah kerikil, pasir, satu apa lagi dek? Sing paham biologi. Wis pokoknya nganti atom yo. Atom apa meneh wis nganti quark, proton, neutron, elektron, sinetron. Pokoknya nganti cili-cili ya. Dah, sampai yang paling lembut. Kemudian yang terlembut itu apa? Yang maha lembut itu apa? Kalau dalam Al-Quran disebut Al-Latif, yang maha lembut itu siapa? Jadi kamu melihat apa saja harus sampai menemukan Allah, bener enggak? Jadi rumangsamu kuwi watu, iya watu ning ya krakal. Ya ning ya krikil, ning ya pasir, ning ya terus nganti tekan Allah. Kalau kamu melihat sesuatu tidak menemukan Allah, rugi kamu. Gampangan ngono. Terus tadi disambung sama Mas Agus omongannya. Jadi Allah itu pakai strategi sebelum sama Kiai Kanjeng ini kita workshop ya. Terus Allah itu ngene.
Tadi itu kan urusannya Toto Tentrem Kertoraharjo lah horizontal, masyarakat Madaniyah kan horizontal, orang no vertikal ya. Di dalam Islam disebut baldatun thayyibatun horizontal ya, terus vertikale warabun ghafur. Jadi Toto Tentrem Kertoraharjo masyarakat Madani segala macam kini Quran menyebut satu kata thayyibah. Kita baldatun thayyibatun. Menggok sidik, gue ngerti kalimat thayyibah toh? Nah selama ini Anda kalau ingat kalimat thayyibah mengilingi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wes. Dadi anggur disebut kalimat thayyibah ilinge kuwi. Dadi ilinge watu, ora iring kerakal, ora iring krikil, ora iso ndelok wedi, ora iso ndelok nganti atom. Padahal Allah menyatakan wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin. Terus atluha tsabit wa far'uha fis sama. Segala bangunan dalam hidup ini, apakah kesebelasan nasional Indonesia 04, apakah pembangunan kabinet kerja, apakah perusahaan tambang, apakah wong berumah tangga, wong gawe warung, wong gawe tulisan, gawe puisi, gawe esai, gawe lukisan, kuabeh rumuse podo atluha tsabit wa faruha fis sama. Cintamu kepada istri, cinta istri kepadamu atluha tsabit wa faruha fis sama. Rumusnya podo persis. Pokoknya harus mengakar dan harus menjulang sampai ke langit. Cetak ya? Ada di Toto Tentrem Kertoraharjo ki ming ono papan dipasang ning ora ono oyote, ora ono daun yang merambah langit. Nah di dalam Al-Quran disebut baldatun thayyibatun. Rabbun ghafurun kok sik. Thayyibatun itu apa? Allah memberi definisi dan perumpamaan kalimat yang baik adalah seperti pohon yang baik. Pohon yang baik adalah yang akarnya menghunjam ke dalam bumi dan daun-daunnya merambah langit. Nah nanti Mas Toto akan kasih pointers bahwa ada generasi yang namanya flower generation. Flower generation itu nanti Mas Toto akan jelaskan, itu yang menghasilkan, yang akarnya menghunjam sehingga bunga-bunganya mekar, menghasilkan buah-buah yang baik, daun-daunnya merambah langit sehingga dia berlaku sangat lama. Itu flower generation. Nanti Mas Toto biar ngomong, tapi saya terusin dulu supaya jangkep para Rabbun Ghafurnya. Saya cuma mau ngomong gini loh, kamu hidup tuh pokoknya harus berakar apa saja gitu ya, supaya hasilnya nanti wafaruha fis sama wes. Terus Rabbun Ghafur, nek aku sing Gusti Allah, upamane aku ya wonge ya, aku iki Tuhan ngono ya, mesti aku nggak ini kalimat ora kaya ngono kuwi. Wes le kowe gawe ya baldatun thayyibatun, neng ojo ngelanggar aku loh ya, tetep taat syariatku, ngono ta mesti. Gusti Allah orang ngomong ngono iki. Gusti Allah iki nggaweke kalimat orang ngono kuwi, ora baldatun thayyibatun wa mutiun ilallah, ndak gitu. Tapi warabun ghafur, dan Allah mengampuni. Coba lagi kuwi piye kuwi? Toto Tentrem Kertoraharjo tur Gusti Allah nyepuro. Lah wong sing disepuroi sing apa? Dadi kowe iki salah ki ora masalah. Angger ojo nyejo salah, bahwa di dalam perjuanganmu terdapat kesalahan, kekeliruan, ketidaktepatan, terpeleset, ya toh? Itu tidak masalah karena manusia memang punya kelemahan seperti itu. Maka Allah jagani dengan warabun ghafur. Ning aja njur kowe Mas Gusti Allah Rabbun Ghafur, tenang ae, ra apa-apa nyolong sithik-sithik ora masalah.
Itu namanya memanipulasi, gitu ya. Jadi Allah nyegat kowe dengan ampunannya. Bikinlah negara yang bagus, Allah nyegat dengan ampunannya. Artinya Allah memberi ruang supaya perjuangan kamu itu maksimal, bebas, merdeka, kreatif. Dengan siap-siap Allah akan mengampuni, akan banyak kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Kan gitu. Makanya disebut warobun ghafur. Nah, ini saya lengkapi gini. Jadi nek kowe maca Rabbun Ghafur, ternyata sing kudu kok delok kan sadurunge to. Lho kok Allah mengampuni iki sing diampuni sapa? Apa perlu ngampuni nek ora ana wong salah? Jadi dibutuhkan wong salah supaya Allah bisa mengampuni. Ning aja njur dadekke alasan nang Sunan Kuning apa Rabbun Ghafur. Maksudnya kita itu salah-salah kayak yang dia itu loh, sorry ya. Kanca-kanca kayak Kanjeng sing apa kayak dayoe teko kuwi rumangsamu langgu dolanan. Itu ajaran manajemen, itu nahi mungkar. Jangan sampai kamu salah pengelolaan bu negara, bu perusahaan, bu rumah tangga, bu apa. Dayoe teko, apik toh? Berarti kamu silaturahmi, punya teman bersaudara. Dan kamu sudah bener beberno kloso wis bener ya. Ana daya beberno kloso sebab tuku mebele wis bubar saiki dadi presiden. Dadi akhirnya beberno kloso. Wis jebol klosone. Nah, mulai ada persoalan ini, nek kloso bedah nemoni daya iso tersinggung toh. Berarti persaudaraan menjadi terganggu dan bisa jadi permusuhan. Mosok ana daya kok dikongkon lungguh ning dhuwur kloso sing bedah. Ini ajaran manajemen sosial loh ya. Nah, maka harus ada solusi. Maka tambalen jadah. Nah, ini ada blunder ini pemerintahan ini. Ada blunder. Loh, wong kloso bedah kok ditambal jadah. Kuwi wis secara akademis ilmiah wis salah. Kloso ditambal jadah. Dia lupa bahwa akibatnya piye njur dayohmu lungguh ning dhuwure jadah. Akhirnya kowe tetep dadi kanca apa dayohmu mangkel. Maka tamu kita menjadi musuh kita karena celananya nemplek kelet ning nggon jadah sing jebule jadahe mambu. Wis kowe kerengan karo dayohmu ya ra. Asu ya aku rene di kon jadah mambu ngono kita. Wis. Jadi sudah berapa kesalahan? Nambal kloso nganggo jadah, berarti nemoni dayoh dengan tidak sopan. Nomor loro, jadahe mambu sisan, terus dayohe dadi musuhmu itu. Terus akhirnya piye? Wes, mergo dayohe bali ra pamit, mergo celanane kotor karo jadah mambu kuwi mau karo miso-miso, akhirnya jadahe kok jupuk, kok pakakno asu. Wes saiki ternyata kue nambah musuh siji meneh, kue dulurmu mau dadi musuhmu, dayah mau saiki kue nambah musuh sing jenenge asu sebab ora ana asu gelem mangan jadah. Jelas ya? Nesu to asune? Ya ora? Wis saiki kue musuhan karo asu saiki. Kan gitu. Wes akhirnya mesti kowe menang wong kowe duwe pisau, kowe duwe pedang, kowe duwe celurit, asune kok pateni asune mati. Wes asune mati kan kemungkinannya sik iki asune sapa? Apa ana asu ngono wae lak mesti ana sing duwe biasane. Nah berarti kowe musuhan karo sing duwe ya ra? Wes akhirnya dadi masalah gede to kuwi. Iso nang polsek. Ming mateni asu nang bayare larang banget ning kono kuwi engko. Gitu ya. Oke, tak terusin. Terus buangen kalilah wis iki kowe memperkecil masalah ta memperbesar masalah iki. Wah, piye saiki kaline dadi tercemar oleh batang asu. Mongko Pak Ilyas lagi umbah-umbah ning kali kono kuwi ya toh. Ono asu batange kuwi liwat. Intinya pokoknya kalau kita salah pengelolaan kita akhirnya terus menerus deret ukur
kesalahan kali kesalahan, apa pangkat kesalahan dan seterusnya. Dan itulah yang sedang kita alami di Indonesia. Makanya sekarang ini kita bersama-sama menumbuhkan dan merintis flower generation. Sebab yang terjadi sekarang adalah follower generation. Wes jera, wes saiki kowe bangga, kowe diikuti apa mengikuti? Ayo, saiki lah bangga nek followerku semene lho, ngono ta? Ah, saiki iki jebule dudu flower ning follower generation. Ah, teman-teman sekalian, apa yang disebut follower generation? Saya minta Mas Toto sebentar sebelum kita ke Kiai Kanjeng. Di situ aja. Tolong mikrofonnya, Mas. Di situ aja, Mas Toto. Enggak apa. Setelah itu kita memberi contoh-contoh dan mencoba menganalogi dengan musik. Loh jinawinya tadi, monggo Mas Toto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir ketemu dengan teman-teman Gampang Syafaat, janjinya akan merevitalisasi memperbarui pengelolaan Gampang Syafaat, dan janji saya juga kali ini mendatangkan Cak Nun ke sini. Ternyata Kiai Kanjenge ya katut, jadi kuwi wis hadiah luar biasa ini untuk malam ini gitu. Semoga GS bukan follower ya, tapi flower generation. Jadi saya aja singkat saja, jadi saya kira flower generation mengingatkan bahwa pada tahun 70-an tidak hanya Indonesia tetapi juga di dunia itu ada satu situasi di mana saat itu muncul ada suasana orang untuk merebut kemerdekaan, termasuk membangun kreativitas. Anda bisa aja lah, browsing flower generation itu akan lahir itu. Tapi saya cuma mau memberi indikator-indikatornya saja. Pada tahun-tahun itu terutama di kesenian jelas ya, kesenian musik itu muncul Beatles ya, Beatles juga ada Pink Floyd. Kalau di Indonesia ya Gus Plus ya, termasuk saya kira Omah Irama itu termasuk flower generation. Intinya bahwa mereka itu juga mencipta, juga ingin bebas dari justru bebas dari follower sebetulnya, yang sekarang menjadi zaman yang kita rasakan sekarang ini. Nah, seperti yang Cak Nun tadi ungkapkan bahwa apakah Ma'iyah ini termasuk flower atau follower, itu yang saya kira akan menjadi perjuangan kita bersama. Di dunia yang lain selain musik ya, juga kesenian, juga muncul dalam teologi itu juga lahir teologi pembebasan pada tahun-tahun itu. Juga ada pendidikan pembebasan. Nah, di Jawa sendiri saya kira juga muncul di Malioboro, itu ada Presiden Malioboro yang diakui sebagai gurunya Cak Nun. Saya kira itu juga bagian dari flower generation. Bahkan pada tahun-tahun itu yang secara fisik nampak, kalau yang Umbulan Duparangki saya kira tidak terlalu secara fisik nampak itu ya, tapi pada tahun-tahun itu juga ada ditandai atau ditengarai di Jogja, itu ada perkampungan kaum Urakan itu yang dipimpin oleh almarhum W.S. Rendra. Oke, saya kira kalau Anda pelajari pada tahun-tahun itu ada yang muncul kaum yang hidup di jalan itu apa?
dudu pangkers dulu pang kan ke sini. Tahun 70-an itu habis ya. Nah, saya kira di dunia apa namanya agama saya kira juga mengalami juga seperti itu. Ini anu aja. Ini PR saja saya kira Anda bisa pelajari, tapi saya ingin mengatakan aja bahwa itu mestinya bisa menjadi inspirasi kita untuk keluar dari dunia follower yang sekarang justru sekarang ini menjadi acuan. Itu kalau di Twitter itu jelas ya, tetapi pengikut yang lain di Facebook dibatasi malah, jadi hanya 5.000 pengikut. Makanya nanti setelah 5.000 Anda bikin akun baru lagi dan sebagainya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa pada zaman itu tahun 70-an ini dunia begitu suburnya sehingga bunga-bunga itu mudah tumbuh dan berkembang. Saya kira itu aja Cak Nun, ini aja untuk mengganggu teman-teman saja. Sekali lagi saya ingin mengucapkan semoga kepengurusan Gampang Syafaat dan ke depan ini akan semakin tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Oke, saya tambahi beberapa menit gini. Jadi yang disebut flower generation itu adalah satu era dalam sejarah yang berlangsung sekitar 10 tahun, satu dekade, di mana kemerdekaan itu terbuka sangat lebar, di mana kreativitas itu berkibar-kibar. Wong merdeka, iso nggawe iki duwe gagasan yang bermacam-macam. Pada saat yang sama kemerdekaan itu juga berbahaya. Nanti bahayanya nanti dulu, tapi kemerdekaan tahun 70-an itu melahirkan satu ide mengenai development itu tahun 70-an. Jadi ketika dunia membangun itu tahun 70-an. Meskipun korbannya adalah Soekarno jatuh, Kennedy ditembak gitu ya, dan seterusnya. Tapi di dunia politik mulai ada yang disebut pembangunan global, itu tahun 70-an ya. Jadi dunia pemikiran Anda tahu pada waktu itu Sujatmoko, anak sekarang enggak tahu Sujatmoko, Omar Khayyam, kemudian bermacam-macam pemikir lahir di era 70-an ketika saya SMA. Kowe ngono ya, kowe bapakmu isih ngeterke ibumu ning terminal kae to. Anjur yang jangan kae ya to. Kowe isih karo malaikat ning kono, engko direncanake kowe dadi anak iki, kowe dadi anak iki ngono kowe. Terus itu dunia politik pembangunan itu tahun 70-an. Anda sekarang pemusik terlama yang tahu siapa? Beatles tahu ya? Masih dengar ya? Sebelum Beatles tahu nggak? Udah nggak tahu kan? Karena masa keemasannya itu di era Beatles, meskipun dia memulainya sudah sejak tahun 60-an. Beatles itu sebenarnya peniru dari sebuah grup dari Indonesia yang tinggal di London, namanya Tillman. Itu grup yang jauh lebih bagus dari Beatles, yang ditiru oleh Beatles, kemudian diakui oleh Paul McCartney. Engko di browsing ya, Tillman itu lebih bagus daripada Beatles, cuman kelemahannya satu, yaitu kulitnya ora putih. Mergo ono campuran Ambon, Jawa sak piturute. Jadi pancen ning dunya iki terjadi diskriminasi yang luar biasa soal itu. Oke. Terus di bidang pemikiran Islam, pemikiran Cak Nur tahun 70-an, Nur Khalis Majid. Ali Syariati di Iran, pemikiran tahun 70-an semua. Jadi 70-an ini kue apal lagune, kue kelingan. Ya sekarang menjadi wacana utama kaum intelektual adalah era 70-an. Meskipun di kampus-kampus Anda bikin skripsi, nanti kalau Anda mencari Ivan Nilih itu tahun 70-an. The Schooling Society itu tahun 70-an. Siapa meneh toh? Ivan Nilih terus apa meneh? Pendidikan yang Paulo Freire ya, itu juga era 70-an. Teman sekalian, naik turun lah ya. Orang namanya era kan ora wunggul gitu ya. Terus di bidang musik yang terutama Anda
Di situ setelah Beatles lahirlah Hollies, Bee Gees, sampai di Purple, sampai Led Zeppelin, sampai Led Zeppelin ngerti tak kira-kira? Ngerti saiki? Kudune ngerti, nek kowe ora ngerti Led Zeppelin kowe bali nang akhirat sik. Yang mulai Robert Plant piye? Masa orang ngerti Robert Plant, masa orang ngerti. Lah piye nek di Purple orang ngerti kan yo, itu kan atluha tsabit wa faruha fi sama tenan. Sampai hari ini belum ada karya sedahsyat misalnya Stairway to Heaven. Ya. Belum pernah ada sampai puncaknya Queen. Nah, Queen saiki nganti saiki dinggo. We will rock you. Itu Queen 70. Untung orang Turki itu bukan Eropa tapi kulitnya putih, irungnya banyak. Sama Steve Jobs itu orang Turki turunan Nabi Muhammad. Neng Arab diselidiki ya pora kan itu. Itu semua 70-an. Wes kowe lagu macam-macam misalnya bukan lautan hanya kolam susu. Saiki ya isi rada ngerti ta kuwi. Apa meneh lagu Gus Plus mesti ngerti. Apa meneh misalnya? Aku ora pati populer kuwi basa hidupku selalu sepi kalau. Nah, itu lagu yang ditiru oleh Mick Jagger. Mick Jagger honeymoon di Bali dengerin lagu yang sangat populer volume 4 Gus Plus, hidupku selalu sepi, blues ya. Terus maka dia bikin lagu Honky Tonk Woman. Oh ya, Partidor ya, sing piye lagune? You used to be my Partidor kalau ya. Tapi karena kita orang minder, maka yang kita sebut niru adalah Gus Plus. Ngono kuwi ceritane. Dadi sok-sok awake dhewe iki gawe apa-apa wae, nek wong liya sing gawe, wong liya kuwi sing awake dhewe niru. Kita yang selalu meniru gitu. Jadi pokoknya intinya banyak ya, pemikiran, ya pembangunan politik, ya musik. Anda mungkin tidak kenal Bob Dylan, gurunya lagi misalnya Woody Guthrie, Anda tidak kenal. Jim Reeves nggak kenal ya. Nah, yang Anda kenal ada yang 70-an dari Beatles ke atas sampai ke Pink. Setelah 80, 90 sudah tidak ada lagi pencapaian-pencapaian. Bahkan tidak mampu menjaga kemerdekaannya itu untuk menjadi kemaslahatan yang sungguh-sungguh. Akhirnya yang terjadi adalah followers. Setelah flower generation akhirnya follower generation tadi itu. Nah, sekarang ini sudah 50 tahunan sekarang. Kita harus menumbuhkan tanaman-tanaman baru lagi untuk supaya bersemai kembang-kembang baru lagi, flower-flower baru lagi. Maka di Maiyah ini selalu saya sebut ada bagian dari Indonesia yang sedang menuju kematian, ada bagian dari Indonesia yang sedang menuju kelahiran. Ngono ya?